warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selalu mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah inayah kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mukadimah, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali di tahun 2021. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pantas dipilih oleh Allah, diberi kesempatan untuk hidup di tahun 2021 dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Ada dua hadis yang patut kita renungkan untuk memasuki tahun baru. Satu, hadis Rasul mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umur, diberi panjang umur, wa hasuna amaluhu, dan semakin baik amal perbuatannya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semakin baik amal perbuatan kita. Terus kebalikannya, wa syarrun nasi, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu, orang yang diberi panjang umur, wasu'a amaluhu atau wasa'a amaluhu, tapi amal perbuatannya tambah jelek. Na'udzubillah min dzalik. Hadis yang kedua, ini patut kita renungkan. Mangkana yaumuhu khairon min amsihi fahuwa rabihun. Satu, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, amal ibadahnya lebih meningkat, sholat 5 waktunya lebih terjaga, jamaahnya lebih istiqomah, ngaji Al-Qur'annya lebih istiqomah, infak sodakonya meningkat, kata Rasul, fahuwa rabihun. Inilah orang yang beruntung. Itu mudah-mudahan kalau panjenengan lebih baik. Apanya yang lebih baik? Amal ibadahnya. Ini dikatakan oleh Rasul fahuwa rabihun. Itulah orang-orang yang beruntung, diberi panjang umur tapi semakin baik. Yang kedua, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, tahun 2021 podo ae, gak ono peningkatan belas, sama saja dengan hari kemarin, baik sholat 5 waktunya maupun jamaahnya maupun infak sodakonya, tidak ada peningkatan sama sekali, podo ae. Dikatakan oleh Rasul fahuwa khosirun, orang ini adalah orang yang rugi. Khosirun, rugi. Kenapa rugi? Loh iya, wong usianya bertambah, semakin dekat dengan ajalnya, kok kebaikannya tidak bertambah. Disitulah meruginya. Nonton mudah-mudahan ya. Jadi podo itu diarani rugi ya wadewi. Diarani rugi. Podo itu diarani rugi. Lah kenapa? Usianya bertambah, semakin dekat dengan ajal, tapi kebaikannya tidak bertambah, rugi. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fa huwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin,
masih baik tahun 2020 kemarin. Sholatnya masih bagus, masih terjaga dengan baik. Oh, diberi kesempatan tahun 2021, kok malah jelek, malah males, menurun kebaikannya. Kata Rasul, fahuwa mal'unun, orang ini adalah orang yang pantas dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini, Pak. Mudah-mudahan tidak termasuk ini. Ayo dijaga bareng-bareng, ya, dijaga bareng-bareng. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Ayo kita manfaatkan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan mukadimah ini menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Mengingat ya tahun baru ini, okay? Itu. Namun kajian berikutnya adalah tafsir. Kita masuk ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Idhammat, ketika bermaksud. Idhammat, ketika bermaksud ta'ifatani, dua golongan. Dua golongan minkum, dari antara kamu sekalian, antafsala, untuk mundur dari ikut perang. Wallahu, sedangkan Allah atau padahal Allah, waliyuhuma, melindungi keduanya, dua golongan tadi. Wa 'alallahi, dan atas Allah lah, falyatawakkali, hendaklah bertawakal, al mukminun, orang-orang yang beriman. Dua ayat langsung. Walaqad, dan sungguh benar-benar, nasorokum, telah menolong kalian, memberikan kemenangan kalian, Allahu Allah, bi Badrin, pada perang Badar. Wa antum, dan sedangkan kalian waktu itu adillatun, hina, maksudnya dengan persiapan yang remeh, perang Badar itu, Pak. Fattakullah, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum, agar kamu sekalian tashkurun, kalian bersyukur. Ayat ini, ya mulai ayat 22 ini membahas tentang peristiwa terjadinya perang Uhud. Ya, terjadinya perang Uhud. Kalau perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Kalau perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Itu ya. Di waktu perang Badar, Allah memberikan kemenangan mutlak kepada orang-orang Islam. Jadi ketika Rasulullah hijrah dapat 2 tahun, sudah terjadi perang Badar. Orang-orang kafir Quraisy ngeluruk nanggone Madinah membawa 1000 pasukan yang sudah disiapkan, dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengajak keluar para sahabatnya dari Madinah, mengambil tempat itu dinamakan Al-Badr, di luar Madinah, antara Mekah dan Madinah, karena perangnya di Bukit Badr, maka disebut perang Badar, kan gitu, okay? Terjadi pada tahun kedua Hijriah pada bulan Ramadan. Coba jumlahnya wong kafir pinten 1000, wong Islam piro 300. Coba iki nek dipikir secara nalar kan jelas kalah to. Wong 300 musuh wong 1000 lho.
Ada wong kafir itu persenjataannya luar biasa. Wong Islam ya saonoe gitu loh. Tapi alhamdulillah karena keyakinan, ketakwaan, keimanan yang membara akan pertolongan dari Allah, Allah memberikan kemenangan kepada orang Islam. Gitu ya. Apa itu? Kemenangan diberikan oleh Allah kepada orang Islam. Nah, orang kafir kembali dengan penyesalan-penyesalan, nelongso, rugi, saling mencelah, saling menyalahkan teman-temannya. Ya apa awak dhewe kok iso kalah? Wong 1000 kok iso kalah karo 300. Ya apa iki? Dan lain sebagainya. Maka orang-orang kafir dan pembesar-pembesar kafir tidak terima, menyusun kekuatan kembali, memperkuat persenjataannya. Maka pada tahun ketiga Hijriah, pada bulan Syawal, dinyatakan perang Uhud. Wong kafir Mekah ngeluruk nanggone Madinah. Pada awalnya Rasulullah ingin bertahan di kota Madinah, tapi beberapa sahabat ingin, ayo kita keluar dari Madinah untuk menyongsong pasukan kafir yang akan memerangi kita. Maka keluarlah Rasulullah mengambil tempat di bukit Gunung Uhud. Ngoten nggih? Lak sampun anu nggih, ziarah mriku nggih. Wekdal haji atau umroh nggih, ziarah ke bukit Uhud. Di situ Rasulullah mengambil tempat di bukit Uhud. Karena kekalahan perang Badar yang dialami oleh orang kafir, maka pada perang Uhud orang kafir memperkuat pasukannya lagi, memperbanyak dengan senjata yang begitu lengkap. Maka disiapkan pasukan sebanyak 3.000 tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya, maka sebelum pasukan itu datang, Rasulullah dengan para sahabatnya sudah mendahului, menghadang mereka di bukit Uhud. Nah, orang Islam jumlahnya berapa? 1.000. Nah, bolak-balik kan kalah jumlah tuh. Jadi kalau kemarin perang Badar itu orang kafir 1.000, orang Islam 300. Kan begitu kan? Pada waktu perang Uhud ini orang kafir 3.000, orang Islam 1.000. Nah, 1.000 tadi itu Pak, kembali di tengah jalan 300 orang, yaitu kelompok orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dheweke masuk Islam tapi awat-awatan. Munafik, artinya munafik. Maka di tengah perjalanan 300 orang kembali ke Madinah, nggak ikut perang. Berarti tinggal berapa? 700. Berarti 700 mungso wong 3.000. Waduh, Pak. Adik apa itu 3.000 tentara orang kafir tadi itu, 700 tentara itu ditaruh di barisan depan dengan memakai baju besi. 700 wong rompi besi. Terus 200 tentara berkuda. 200 tentara berkuda. Lah wong Islam. Wong Islam sing pakai baju besi sak rompi nek 100. Sing pasukan berkuda cuma 2 orang. Masya Allah, nelongso Pak. Nah, dengan begitu jumlah wis kalah, persenjataan juga kalah. Maka ada 2 golongan di sahabat Rasul itu dari Bani Salamah, yaitu kabilah Khazraj, orang-orang Khazraj, dan Bani Harisah dari kaum Aus, kabilah Aus. 2 golongan ini mau mundur, Pak.
Makanya ayatnya kan idhammat ketika bermaksud to'ifatani dua golongan. Dua golongan yaitu tadi orang Khazraj dan orang Aus dari sahabat Rasul. Dia grogi setelah ditinggal 300 orang munafik tadi itu. Ya, daripada kita itu mati di medan pertempuran, lebih baik kembali ke kota Madinah saja. Dua golongan itu. Maka idhammat ketika bermaksud to'ifatani dua golongan minkum di antara kalian antafsala untuk mundur. Kate gak melu perang. Padahal wallahu waliyuhuma. Allah lah yang menjadi pelindung mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah. Pasrahkan urusan itu kepada Allah. Menangnya sebuah peperangan bukan tergantung kepada jumlah. Kan begitu. Lalu orang-orang itu dimotivasi oleh Rasulullah lewat ayat ini. Laqad nasarakumullahu bi Badrin. Ini podo karo ngene bahasa kita. Awakmu gak eling ta? Allah telah memberikan kemenangan kepada kita pada perang Badar dulu. Ayo coba diingat. Kenapa kamu mau mundur? Wahai orang Aus, wahai orang Khazraj. Apakah kamu tidak ingat kemenangan yang Allah berikan kepada kita pada waktu perang Badar? Jumlah kita berapa? Wa antum adillah. Kita dulu dengan jumlah yang remeh, yang sedikit, tapi karena keimananmu dan keyakinanmu yang berkobar, Allah memberikan kemenangan. Oleh karena itu fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian bersyukur. Dimotivasi dengan ayat-ayat ini. Oleh karena itu perang Badar itu persis kejadian kemerdekaan Indonesia. Bagaimana arek-arek Surabaya bangkit dengan senjata bambu runcing dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang dipimpin oleh Bung Tomo, kan begitu kan? Dengan kalimat Allahu Akbar, maju Allahu Akbar. Jenderal malah besok mati hanya dengan bambu runcing, hanya dengan keimanan dan ketakwaan dan keyakinan kepada Allah. Itu loh, sama dengan perang Badar itu, Pak. Kemerdekaan Indonesia itu. Ya, ternyata tentara-tentara Inggris waktu itu tidak mampu menghadapi kobaran semangat arek-arek Surabaya. Makanya itu Pak, Surabaya itu terkenal boneknya sampai saiki. Tapi boneknya dulu kan bonek yang dibekali dengan keimanan Pak, ketakwaan kepada Allah, ibadah yang khusyuk gitu loh. Nah bonek saiki nekat tuh, bonek temenan ya. Gak duwe duit ngedang truk lho ngono. Bonek cak ngono. Ya beda dengan boneknya Bung Tomo. Sebelum nyerang itu sholat subuh berjamaah dulu, berdoa dulu loh begitu. Langoten nggih. Saiki bonek nang Surabaya gak duwe nggon turu perapatan lho. Jadi kebablasan boneke, Pak. Itu nggih. Nah, kemudian apa itu? Ini dua ayat ini memotivasi nggih. Iltakulu ketika kamu berkata Muhammad lil mu'minina kepada orang-orang yang beriman, alayyakfiyakum tidakkah telah memberikan kepada kalian ayyumidakum, bahwa memberikan pertolongan kepada kamu sekalian, tidak cukupkah kepada kamu sekalian bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu sekalian bisalasati alafin, dengan 3.000 minal malaikati, dari malaikat munzalin yang akan diturunkan oleh Allah.
Itu kalau kita terjemahkan begini, hei wong-wong mukmin, ya, lapo awakmu kate mundur hanya dengan jumlah yang sedikit. Tidakkah kau ingat pertolongan Allah yang diberikan kepada kalian kepada waktu perang Badar, di mana Allah waktu itu menurunkan 1000 malaikat pada waktu perang Badar. Lah saiki kalau kamu memang betul-betul niatmu ikhlas, keyakinanmu kuat seperti keyakinanmu pada perang Badar dulu, Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu dengan menurunkan 3.000 malaikat. Apa durung cukup? Nah gitu. Apa durung cukup? Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu dengan memberikan bala, pertolongan bala tentara yang berupa malaikat, yaitu 3.000 malaikat. Bala, ya cukup. Malah begini, intasbiru, jika kamu tetap bersabar dengan melanjutkan peperangan ini, watattaku, dan kalian tetap bertakwa, wayatukum, dan mereka mendatangi kalian min faurihim, dari belakang kalian atau secara tiba-tiba, hada, dalam peperangan nanti, yumdidkum, Allah akan berikan pertolongan kepada kamu sekalian, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian, bi khamsati alafin, dengan 5.000 minal malaikati, dari malaikat, musawwimin, yang memakai tanda. Bahkan kalau kamu mau tetap bersabar dengan peperangan ini dan tetap bertakwa, Allah akan memberikan bantuan kepada kalian, tidak 3.000 lagi, tapi sampai 5.000 tentara berupa malaikat akan diturunkan oleh Allah. Itu pada janjinya Allah pada waktu perang Uhud. Nah, begitu terus. Ayat berikutnya, wa ma ja'alahullahu, dan tidaklah menjadikan Allah illa busra, kecuali memberikan kegembiraan. Janjinya Allah akan memberikan bala bantuan tentara 3.000 sampai 5.000 itu adalah untuk menggembirakan hati kalian, walitatma'inna, dan agar menjadi teguh, mantap, agar menjadi lebih tenang, qulubukum, hati-hati kalian, bihi, dengan pertolongan itu. Waman nasru, dan tidaklah pertolongan itu illa min indillahi, kecuali dari sisi Allah, al-azizi, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Jadi Allah menggembirakan, memotivasi. Jangan khawatir kon, asal kamu betul-betul niatmu ikhlas, tidak ada takut sama sekali memperjuangkan agama Allah, Allah akan menurunkan 3.000 malaikat. Kalau kamu tetap bersabar, meningkatkan tawakalmu lagi, bahkan Allah akan menurunkan bantuan tentara sampai 5.000 tentara dari malaikat itu. Liyaqta'ah, untuk mengalahkan, menghancurkan, torofan, segolongan, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir, au yakbitahum, atau menghancurkan mereka, fayang qolibu, maka kembalilah mereka khoibin, dengan penyesalan-penyesalan, merugi maksudnya karena kekalahan itu. Terus, laisa, tidak ada laka bagimu Muhammad, minal amri, dari urusan syai'un, sesuatu, au yatuba, atau dia bertobat, dia menerima taubat, alaihim, atas mereka, au yu'adzibahum, atau dia menyiksa
mereka fa innahum maka sesungguhnya mereka dzalimun, orang-orang yang zalim. Nah, ternyata apa itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tatkala Rasulullah itu sudah di Bukit Uhud, ya, sudah di Bukit Uhud, Rasulullah menempatkan orang-orang atau sahabat-sahabatnya di tempat-tempat yang strategis. Di Bukit Gunung Uhud itu diambilkan sahabat-sahabat yang ahli memanah, Pak. Yang ahli memanah. Dalam sejarah dikatakan ada 50 orang yang ditaruh di Bukit Uhud itu, Pak. Maka ketika tentara yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari Mekah itu sudah mendekati Gunung Uhud, maka apa itu tentara-tentara para sahabat yang diamanai oleh Rasul itu dengan kepandaian bermain atau melesatkan anak panahnya, ya, satu persatu, maka berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Berhasil memukul mundur orang-orang kafir. Nah, ketika orang-orang kafir itu sudah menjauh karena kalah, karena dihujani panah dari Bukit Uhud itu, makanya Rasulullah itu mendahului karena ambil tempat strategis yang tinggi. Maka begitu musuh datang terus karek ngantem tukon dukur dan begitulah, ya, maka berhasil memukul mundur tentara orang-orang kafir. Rasulullah sudah berpesan kepada 50 orang tentara tadi itu, jangan kau tinggalkan bukit ini, baik kita kalah atau menang, gitu, Pak. Maka ternyata ketika orang-orang kafir sudah menjauh, Pak, dan apa itu banyak harta orang kafir yang tertinggal di bawah, ya, para sahabat yang di atas ini kepencut dengan harta yang orang-orang kafir yang kemeleler di bawah itu. Akhirnya satu persatu turun, Pak. Dikira wong kafir wis melayu, gitu loh, Pak. Melu ngeroyok, khawatir gak umat. Nah, ternyata ketika orang-orang sudah turun semua, orang kafir melihat dari jauh, ternyata orang-orang Islam sudah meninggalkan bukit itu. Akhirnya Khalid bin Walid, panglima besar orang kafir yang waktu itu masih belum masuk Islam, naik dari arah belakang, ganti naik Bukit Uhud, terus menghujani panah dari atas, kocar kacir, Pak, wong Islam. Dan waktu itu targetnya adalah mencari Rasulullah karena ingin membunuh Rasulullah. Jadi setelah mereka bisa menguasai bukit dengan anak panahnya dan orang Islam sudah kocar kacir, maka dilanjutkan mencari di mana markas Rasulullah. Ternyata para sahabat itu di samping banyak yang meninggal, sahabat itu memagari Rasulullah, ya. Walaupun Rasulullah sendiri juga dikatakan dalam sejarah itu sampai bibirnya pecah, sampai gigi depannya itu rampal dua. Itu karena dilempari oleh mereka. Targetnya membunuh Rasulullah. Nah, tapi disitulah orang-orang mukmin dikobarkan oleh Rasulullah kembali dan menyerang kembali, naik ke atas sehingga orang kafir kalah kembali. Jadi asalnya itu sudah menang, berhasil memukul mundur. Habis itu karena ditinggal markas bukit tadi, ditelikung dari belakang, porak-poranda. Terus setelah itu Rasulullah membangkitkan semangat kembali, naik lagi ke puncak. Maka orang kafir sudah pulang, tidak berhasil membunuh Rasulullah. Nah, seperti itu, Pak. Nah, jadi kekalahannya itu adalah karena
para sahabat tidak mematuhi perintah Rasulullah. Wis dipeseni jangan sekali-kali meninggalkan bukit ini, baik kalah atau menang. Tapi ternyata kepencut karo harta benda wong kafir yang tertinggal di situ. Padahal biasanya loh Pak, ya kalau perang itu mesti harta itu dikumpulkan dulu jadi satu, terus nanti sama Rasulullah dibagi dengan rata. Itu namanya harta ghanimah, harta yang diperoleh dari rampasan perang. Itu boleh dan halal dimiliki. Itu ya. Nah, tapi jenenge wong duwe sifat kepengin memiliki sak durunge engko dibagi Rasulullah, awak dhewe kudu njukuk gisik lho ngono. Lho teng mriki lho pengarone harta niku Pak. Padahal iku zaman Rasulullah wis kaya ngono wis. Apa maneh saiki? Ngoten lho Pak. Apa maneh saiki? Ora ana kesempatan kowe iki seikat ae iki. Langsung ae. Wis masa-masa pandemi ngene sempat ae. Lah ngoten to nggih. Ya Allah, kok cek mentolo kan gitu. Udah untuk pandemi kok ya di. Ya Allah, lho ngeten iki lho Pak, pengaruhnya harta itu luar biasa. Ojo maneh sak kelas kayak ngene-ngene. Zaman sahabat itu kurang apa sih? Saya ketunggon Rasulullah masih ada di hadapannya dulu. Lah itu masih punya sifat seperti itu. Ya akhirnya juga kalah. Nah, maka di dalam sejarah tercatat pada waktu perang Uhud itu korban orang Islam ini banyak sampai 70 Pak. Maka di dekat Gunung Uhud itu kan ada makam para syuhada ya, yang gugur pada waktu perang Uhud itu dikuburkan di dekat situ, gitu loh. Ya. Nah, jadi seperti itu, kekalahannya bukan tergantung kepada jumlah, tapi keimanan dan ketakwaan serta keyakinan ini yang menentukan. Lah buktinya, kenapa perang Badar jumlahnya sedikit, persiapannya juga lebih remeh kok menang. Perang Uhud lebih banyak jumlahnya dan juga lebih siap peralatannya, walaupun juga masih kalah dengan orang kafir. Kok bisa kalah? Ya kan begitu. Ya, nah itulah pengaruh harta itu. Nah, gitu kan. Maka walillahi dan kepunyaan Allah lah ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi dan apa yang ada di bumi. Artinya akhirnya kembalikan kepada Allah. Yang memberikan kemenangan itu sebenarnya adalah Allah, tapi atas usaha dan ikhtiar kalian. Sebagaimana Allah yang memiliki langit dan bumi, bisa berbuat apa saja maksudnya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Ayat ini turun karena ketika Rasulullah itu dilempari batu sampai berdarah-darah, Rasulullah itu sempat mendoakan orang-orang kafir yang mengancam mau membunuh. Lho wis ngancam mau membunuh kok didongakno lho. Didongakno oleh hidayah terus masuk Islam. Akhirnya Allah mengatakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Muhammad dudu urusanmu. Aku nyepuro utawa aku mengadab itu sakarepku. Awakmu gak berhak. Lapo awakmu ndongakno bareng. Kira-kira ngono kira. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka dua peristiwa perang ini menjadi pelajaran penting bagi kita, orang-orang yang beriman ini sebagai umat Muhammad. Nah, jadi seperti itu Pak. Ya, jadi dua perang ini bisa kita jadikan pelajaran yang berharga dalam memperjuangkan agama Allah. Intinya apa? Merjuangno agamane Allah nek pancen betul-betul ikhlas temenan, Allah yang nolong. Kan begitu nggih? Tapi ada ono sing gak ikhlas. Bahkan ada yang pamrih. Nanti akan tahu akibatnya sendiri. Dan begitu saja.
Nah, ini dalam konteks peperangan tadi. Kalau kita bawa konteks perjuangan Allah dalam bentuk yang lain, nah, pasti Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Ya, contohnya bangun masjid ini lah. Ya apa dulu ketika mau membangun masjid ini? Pasti perasaannya dadi apa enggak, dana tekondi, dan lain sebagainya. Kan begitu ya? Ya sama dengan mau perang itu tadi. Tapi ternyata dengan kegigihan kita, dengan keikhlasan kita, akhirnya Allah membukakan beberapa jalan sampai terwujudlah bangunan masjid ini sebagai bentuk perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul dulu juga memperjuangkan Allah lewat peperangan, maka kita juga melanjutkan perjuangan Rasul dalam bentuk yang lain, yaitu yang memperbaiki sarana ibadah seperti ini. Itu ya. Monggo, ada yang ditanyakan? Disaringkan, monggo. Tentang apa itu tadi yang bisa kita ambil pelajaran dari dua peperangan tadi, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, diambil pelajaran untuk kekinian, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak nyimpang sedikit Pak. Mboten napa-napa. Saya menanyakan pada waktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Oke. Lalu oleh Nabi Musa dengan perintah Allah Mukulkan tongkatnya. Oke. untuk menyeberang di Laut Merah. Oke. Menyeberang itu kemana? Itu yang saya tanyakan. Terus setelah menyeberang itu sudah aman lalu dia kembali lagi ke Mesir atau enggak? Oke. Yang ditanyakan tadi apa? Kurang jelas kalau. Menyeberangnya Nyebrang. Oh gitu. Atau bagaimana atau kembali lagi ke Mesir? Oh gitu. Oke. Jadi begini. Kan itu kisahnya panjang itu. Kisahnya panjang ya. Tapi saya potong saja. Kalau tak cerita sejak awal gak cukup waktu. Jadi Nabi Musa kan diutus oleh Allah untuk apa itu mendakwai Fir'aun, kan begitu kan? Maka ketika Nabi Musa itu setelah apa itu dipek mantu Nabi Syuaib, kan begitu ya? Nabi Musa dulu itu ketika remaja kan sudah diasuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun mempraktekkan setiap bayi laki-laki lahir di Bani Israil harus disembelih itu loh. Lalu ibunya diberi ilham oleh Allah supaya memasukkan bayinya di peti. Kan begitu. Nek kepengen selamat bayimu lebokno peti terus kintirno nanggone kali Sungai Nil, kan begitu kan? Lalu kotak itu yang berisi bayi Nabi Musa tadi itu mengikuti air yang mengalir aja. Kemudian tersangkut di pohon di belakang istananya Fir'aun. Pas di situ ada istrinya Fir'aun sama tukang surinya itu. Kok ada peti nyanggrok untuk gone wit kongkon joko. Ternyata dilihat itu ada bayi yang sangat ganteng sekali. Betapa senangnya itu Siti Asia itu ya. Karena apa itu pernikahan dengan Fir'aun itu tidak dikaruniai anak. Lalu diasuh. Walaupun Fir'aun waktu itu ngamuk-ngamuk, nggak bisa. Saya sendiri yang memutuskan setiap bayi laki-laki yang lahir harus sembelih. Kamu malah membawa bayi laki-laki. Tapi dengan dialog Siti Asia itu akhirnya diterima. Lah akhirnya terus besar terus apa itu Nabi Musa itu semakin melihat pemerintahan Fir'aun yang diktator seperti itu, akhirnya kan
berusaha meluruskan dan lain sebagainya. Bahkan terjadi suatu peristiwa ono wong sing berkelahi karo tentara Firaun terus ditempeleng sama Nabi Musa, akhirnya meninggal itu. Kemudian sampai terjadi 2 kali. Akhirnya Nabi Musa dikejar, kan mau ditangkap. Akhirnya Nabi Musa itu di malam hari keluar dari istana Firaun menuju kota Madian yang ada di Sam itu. Di Madian ketemu anaknya Nabi Syuaib sing ngakon wedhus iku lho. Nah, kemudian dikandani nek ana pemuda ganteng terus begini. Nah, terus akhirnya dikon nyeluk. Maka disuruh angon ngono bantu, terus dikei hadiah teken itu tongkat. Nah, Nabi Musa akhirnya dinikahno karo 2 putrinya, disuruh milih salah satu. Setelah pernikahan itu Nabi Musa diperintah oleh Allah kembali ke Mesir untuk mendakwai Fir'aun. Nah, disitulah Fir'aun dengan kemarahannya, dengan adu mukjizat tongkat bisa menjadi ular, Fir'aun juga mengundang para ahli sihir untuk membawa tampar yang disihir bisa menjadi ular. Akhirnya kalah kan. Nah, dengan kalah terus dikejar. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa seluruh kaum Bani Israel yang selama ini ditindas oleh Fir'aun di Mesir. Akhirnya terus lari di malam hari, dikejar, terus karena di hadapannya ada laut, Allah perintah pukulkan tongkatmu ke laut. Setelah dipukul kan terbelah ya. Nah, setelah terbelah itu membentuk jalan dan garing ini Pak. Mestinya secara akal bekasnya air kan bledok ya. Ini kering sehingga dengan mudah Nabi Musa dengan bala tentaranya Bani Israel itu lewat. Setelah lewat sudah tidak kembali ke Mesir lagi Pak. Bani Israel diajak ke negeri Palestina, negeri asalnya. Tapi ono sing gelem, ono sing gak gelem. Gitu loh. Yang nggak mau berarti harus dibiarkan karena Nabi Musa berkeliaran di muka bumi, ono sing nanggone Afrika, ono sing nanggone Amerika. Nah, dadi wong Yahudi itu. Jadi ya. Nah, terus yang mau sekarang ya yang mempunyai negara Palestina itu hasil perjuangan dari kaumnya Nabi Musa yang setia ini tadi. Nah, akhirnya wong Yahudi sing ndekne Amerika dulu yang ndak mau diajak berjuang katanya njaluk bagian. Ini jalur Gaza itu kan dibuat rebutan. Wong Palestina gak akan mau. Dulu dia yang berjuang mbah-mbah dene. Nah, kan begitu ya. Maka tidak kembali ke Mesir lagi itu Pak. Langsung disuruh masuk ke negeri Palestina. Nggih, sampun nggih. Sampun? Nggih. Monggo. Menerangkan bahwa waktu perang Uhud itu ada Abu Sufyan. Oke. Oke, Khalid bin Walid. Oke. Berarti ketika waktu perang Uhud Rasulullah berdoa supaya orang kafir Quraisy diberi hidayah. Ya. Nah, kemudian berarti kan doa Rasulullah terkabulkan. Ya. Nanti masuknya Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Betul. Apakah setelah perang Uhud Khalid dan Abu Sufyan itu masuk Islam atau setelah berapa tahun kemudian? Setelah beberapa tahun kemudian. Bukan setelahnya, setelah beberapa tahun kemudian. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam menjadi panglima besar. Semakin kuat orang Islam, ditambah lagi Abu Sufyan. Nah, karena Abu Sufyan pemimpin orang kafir sudah masuk Islam, maka salah satu anaknya Abu Sufyan juga dinikahi oleh Rasulullah. Jadi pernikahan itu biar dhewekne wis masuk Islam terus dadi maratuwane, maka orang-orang kafir liyane malah lebih gampang diislamkan, gitu loh. Nah, jadi tolong diperhatikan, Rasulullah menikah itu karena ada unsur dakwah Pak, unsur dakwah. Nah, orang sekarang menikah lagi itu unsur apa kira-kira?
begitu ya. Jadi Rasulullah nikah lagi itu kadang-kadang untuk itu karena ini orang besar kan, maka anaknya tak nikahi ya. Yang lain bisa mudah lebih saya sampaikan begitu ya. Nah itulah apa itu dua peristiwa ya, perang Badar dan perang Uhud patut kita jadikan satu pelajaran dalam memperjuangkan agama Allah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha